Silakan duduk Bapak Saudara, Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Izinkan kenalkan nama saya Pendeta Gerard Sarapi. Istri saya satu, ya dari Jawa. Ya dong, satu dari Jawa, Purwokerto. Ya, ya Purwokerto. Ya, supaya gayanya ke Argentinaan gitu, Purwokerto. Ya, anak saya 3, seperti ada di foto di gambar. Ya, ini istri saya dan ketiga anak saya tahun 2013, kemudian tahun 2024, 11 tahun kemudian anaknya sudah gede-gede semua. Iya, tanpa terasa usia saya sudah bertambah-tambah, bukan usia tua tapi sudah bertambah. Haleluya. Ya, anak saya pertama alumni dari Unpad Bandung, kemudian lanjut di S2 di UI dalam proses di situ. Kemudian anak pertama alumni Purwokerto Unsud Accounting, kemudian anak dan sekarang kerja di Pertamina ya di TB Simatupang. Anak saya yang nomor pertama lanjutin usaha saya, usaha bisnis ekspedisi. Anak saya nomor 3 masih kuliah di dalam kuliah di sini nih, apa ya, Institut Kesenian Jakarta. Ya, di situ dia ambil film dan editor film. Mungkin nanti suatu saat saya harus buka PH ya. Bukan pengharapan palsu, PH. Lanjut ya. Ya, saya dan istri tentu berbeda, keluarga yang dari berbeda. Nah, apa sih pengertian dari investasi dan keluarga itu? Kalau menurut acuannya di dalam kamus secara dunia lah, kamus besar Indonesia. Yaitu investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan maupun proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, itu namanya kita sebagai bisnis, pasti besar sini. Orang bisnis, pengusaha tentunya ya kita mau bekerja untuk dapatkan cuan dong, cuan gitu. Tapi di dalam keluarga jangan, jangan seperti itu. Gue mau keluarga mau untung loh. Iya betul, tapi ngikuti prosesnya. Dan prosesnya itu benar-benar harus dijalani dengan baik. Apa itu keluarga? Yaitu keluarga merupakan seorang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan, ya mendasar pada masyarakat. Terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan juga anak. Ya, jadi ada kata hubungan. Katakan hubungan. Jadi suami istri harus ada hubungan komunikasi. Ya, jangan lu udah makan belum? Cik. Tinit. Gila ngobrolnya pakai PA, ya ampun deh, mentang-mentang zaman sekarang, gak gitu lagi lah ya, demikian juga anak, turun lu, ntar lagi mah tanggung nih, skorsnya masih tanggung, lo sibuk anaknya main game di atas, ya, jadi ada hubungan ya, lanjut ya, nah, ini, coba next, yuhu, beda ya, saya, gak percaya Pak Pendeta kayak gitu, Itu saya. Kok tadinya kurus, iyalah. Itu kan 32 tahun yang lalu, 94, 31 tahun yang lalu. Ya beda lah 31 tahun yang lalu. Ya masa kayak sapu lidi aja gitu ya. Ya karena ngembang ke kanan dan ke kiri, bahkan ke depan. Saya sedang bergumul begitu, ikuti program. Nggak tahu program apa ini. Program melangsingkan tubuh begitu loh. Padahal susah juga diajak makan sana sini tetap aja besar gitu. Ya. Keluarga itu adalah inisiatif dari Allah. Sebab itu kita harus hargai dan hormati keluarga itu. Jangan main-main di dalam keluarga. Kok galak sih? Ya amin. Katakan amin. Jadi firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman. Nah kalau Allah berfirman dan bersabda, perhatikan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti Tuhan perhatikan. Jadi inisiatif dari Allah sendiri sehingga dia akan memberikan suatu wanita sebagai penolong. Berarti seorang penolong berarti lebih kuat. Amin. Nah, saya tidak akan bahas lebih lanjut karena itu masuk konseling pernikahan. Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi suatu keluarga bukan berarti sama, lu harus sama sifat gua kayak gini. Kalau gua orangnya rapi ya, saya pencet odol nggak langsung nanti pencet gitu loh. Harus rapi dari belakang, biar irit.
Lu nggak tahu odol mahal sekarang. Iya, gitu. Diskon hanya ada di pakaian. Odol, kagak diskon. 3% malahan diskonnya. Sebab itu seorang laki menjadi satu. Bukan menjadi sama. Perhatikan. Katakan menjadi satu. Ingat ya, menjadi satu. Bukan menjadi sama. Jadi perbedaan itu menghasilkan kekuatan yang besar. Ya. Dan perbedaan itu pasti harus berbeda. Kalau yang satunya misalnya nggak rapi pencet odol, yang satu ya langsung berat gitu. Ya jangan marah-marah lagi gitu loh. Sampai marah-marah terus habisnya marahnya nggak pakai judul lagi. Ya, dibawain dasar lu keluarga lu kayak begini-begini. Aduh Tuhan bertaubat orang tuh. Jangan dibawa-bawa kalau judul marah tuh judulnya odol-odol. Ya, katakan kalau marah pakai judul. Yeah. Dan ditambah lagi pakai jadwal. Hari Senin suami yang marah. Hari Selasa boleh istri yang marah. Nanti pas marah istrinya, lu bukan marah sekarang, besok kemarin. Lanjut ya. Nah Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Pasti diberkati. Ya, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cucu dan bertambah banyak. Silakan. Ya, tapi jangan kayak kelinci lagi. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa. Jadi Tuhan menciptakan keluarga untuk berkuasa. Katakan berkuasa. Itu penting. Berkuasa di mana saja engkau berada. Baik itu kerja di bankers, bankers itu udah bawa ke sana ya. Bank, kerja di bank, kerja di macam-macam lah, guru, dosen ataupun sebagai pendeta. Harus berkuasa, memiliki power, otoritas. Ya, jangan sampai kecoa gitu, jangan. Ya, katanya berkuasa. Berkuasa itu harus kecoa, udah disingkirin aja. Pakai sapu lagi, itu boleh kan? Pak Pendeta takut ya? Enggak lah. Enggak lah, kita bahas ini berkuasa. Kata berkuasa. Ya, lanjut. Nah, seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Pastikan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Hari ini, Minggu, tanggal 23, bulan Maret. Pertanyaan ini sama. Tentukanlah hari ini engkau beribadah kepada siapa? Ya, kalau di gereja saya, yang orang marginal, dia hadir di gereja. Tapi hatinya kemana-mana. Kalau sini baik. Fokus dalam Tuhan. Haleluya. Untung lampunya nyala sehingga saya bisa lihat mana yang fokus. Haleluya. Kemudian tentukan engkau beribadah. Pastikan anak-anak dan istri anak-anak istri dan suami semua satu ibadah. Dan doanya sepakat. Doa sepakat itu besar kuasanya. Amin. Kalau cuek-cuekan aja apalagi diantar. Anterin ke kantor. Situ. Seharian diantar dari Bekas sampai sini. Kagak ngomong. Wah bertobat tuh. Ya, harus ada komunikasi hubungan. Kemudian Mazmur 37 ayat 25. Orang yang katakan begini. Dahulu aku muda. Sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat. Tidak pernah. Never and never kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu pastikan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Nah, tugas istri, suami, anak, dan orang tua. Bapak-bapak, yes katakan. Ibu-ibu, yes. Anak-anak, yes. Iya. Yes. Kok anak sedikit ya? Ya, ayat nanti saya tentukan ya. Ayat 18. Istri-istri, ibu-ibu. Baca ayat 18. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Itulah, masa kalau istri, suami, bukan, itu istri yang benar tuh. Ayo, bapak-bapak baca. Tapi sampai di ini ya, sampai di terhadap dia. Nah, baru anak-anak lanjutnya. Ayat 19, 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia.
Titik. Sekarang anak-anak. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Sekarang bapak-bapak. Pak, ayo lanjut deh. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Nah, ya perhatikan. Supaya hati bapak-bapak kembali pada anaknya. Hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Itu penting. Sekarang bapak-bapak lagi ya. Banyak sekali bapak-bapaknya. 1 Petrus 3 ayat 7. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan baru ku tahu ini Pak Pendeta. Ternyata doaku terhalang-halang. Ini gara-gara ini. Tidak mau hormati istri. Ayo istri, hormat. Bukan begitu lagi. Ya menghormati artinya belailah, sayanglah, peganglah tangannya. Jangan sampai dipegang orang lain. Pegang, ya. Apalagi kalau di mall, pegang. Pegang. Aduh, haleluya. Lanjut ya. Nah, sebab itu dari semua firman Tuhan di atas, keluarga adalah inisiatif Allah. Dan kita harus perhatikan sungguh-sungguh keluargamu. Dan menghormati rumah tanggamu. Apa yang kita harus lakukan? Ada 4 hal. 1, investasi waktu. Ya, kalau engkau sudah berkeluarga, investasikan waktu. Perhatikan suamimu. Perhatikan istrimu. Jadi hai, ibu-ibu, hai. Ya, jadi kalau seandainya suaminya pulang kantor, jangan pakai daster yang super talenta itu. Iya loh, talenta. Daster wanita itu serba multifungsi gitu loh. Ya, sampai wih panas banget itu keren. Ya tuh, seperti itu. Terus, ma. Multifungsi gitu loh. Aduh udah sampai sore pakai itu terus. Bisa-bisa sampai wah baunya udah kayak gimana begitu. Bau dewa gitu. Enggak, salah itu bercanda. Enggak, itu saja cantik dia. Ya tapi dia umurnya udah. Ya kami masih romantis selalu. Kita bikin romantis gitu, sedap. Iya, masa romantisnya hanya umur 30-an aja. Iya, 40-an gitu loh. Sampai umur 50, sampai 60, 40, 70. Kita bikin romantis. Amin. Jadi investasikan waktu buat istrimu, buat suamimu, buat anak-anakmu. Ya, jangan, oh ini urusan mama gitu loh. Pak, ini tolong dong Pak, suruh tangan-tangan. Udah itu urusan mama, itu urusan mama. Aku lagi sibuk, tak boleh, sediain waktu. Sampai-sampai ada kisah anaknya datang, Pak, ini aku sudah nabung. Apalagi? Ini aku sudah nabung. Jumlahnya udah 500.000. Buat apa 500.000 tambahin? Mau beli handphone, beli apa? Enggak Pak, aku memberikan waktu buatmu, aku berikan. Dama, Papa. Meler. Anakku. Jadi investasikan waktu lah. Ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan nangis dulu. Masih panjang ini. Saya harus kerja keras ini. Kemudian emosi jiwa. Ya, emosi jiwa, perasaan. Jadi kalau berkeluarga itu jangan pernah berpikir aku tidak akan kecewa sama suamiku. Aku tidak akan kecewa sama istri. Berat. Ya. Pasti kecewa, tapi jangan responi negatif. Ya, dulu nggak pernah ngorok. Sekarang suami gua, buset deh, gempar gitu loh. Kalau kaca bisa pecah-pecah tuh, disibelnya gede banget. Kalah ini mixer ini. Begitu. Tapi suatu saat istrinya pada saat di rumah duka, terasa saya kehilangan suami saya. Bukan karena dia tidak bisa tidur, bukan tidak ada dia di samping. Ternyata dia sudah diam. Ternyata kalau ngorok itu berarti dia masih hidup. Iyalah, gitu saya bilang sama istri,
Udah lah, berarti gue masih hidup ini kalau ngorok itu. Lu jangan protes gitu. Ya, itu urusan dokter sama saya. Jadi ada emosi, ada harga yang harus dibayar dalam keluarga. Ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan dan kekurangan menjadi sempurna. Ah, mantap. Dan investasikan tenaga. Ya. Jangan bertanya, gue udah capek-capek kerja. Ya iya capek lah, investasikan untuk tenaga. Itu loh. Lu enak aja di rumah. Ya, udah kalau gitu beresin ya. Lu sekalian gantian, gua kerja, lu ngepel, ya cuci piring, masak, segala macam, urusin anak, terus sampai gantiin baju anak-anak, sediain makanan sarapan buat gue. Sampai segitu, enggak kalau di sini nggak ada keluarga gini. Ini baik-baik. Sekarang berasa sih osinnya kalau pas lagi pembantu pulang ya. Kerja sama lah yang baik. Ya, tentukan. Lu bagian lantai ya, oke, melantai. Kemudian investasikan keuangan, tentulah ada investasi keuangan. Kerja, gaji jangan langsung dihabisin, tentunya ada investasi yang akan datang. Apa itu? Detik waktu. Karena kita kan berjalan terus waktunya. Dan ini kadang-kadang keuangannya jadi masalah. Ya, nah saya karena ditemakan investasi keluarga, saya tidak bahas mengenai secara khusus, tapi udah bahas tadi Alkitabnya. Tadi pagi kan juga sama judulnya. Yang soal Alkitab yang tadi pagi jam 8. Ini saya sekarang bahas mengenai soal keuangan. Tapi bukan berarti, loh duniawi ya, bukan lagi. Di dalam Alkitab itu tidak hanya berbicara mengenai surga atau neraka, tapi berbicara bagaimana kita hidup, survive. Kita kuat di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Amin. Amin cuma satu, baguslah. Lex, Om, anggaplah ini keluarga yang baru. Di sini kayaknya nggak ada yang keluarga baru, senior semua kayaknya. Ya. Tapi terlepas itu kita akan flashback. Perhatikan investasi, kelola keuangan keluarga. Filipi 4 ayat 11, kita baca 1, 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Hidup ini perlu belajar mencukupkan diri. Katakan, belajar, 1, 2, 3. Belajar mencukupkan diri. Ini repot nih. Kalau ada maunya, udah kagak bisa ditahan-tahan ya. Pokoknya gue mau ya laptop seri 3M. M3. Pedagang ya Bapak ya. M3, pokoknya 512 gigabyte. Ya kekuatannya kagak seberapa, lu mau apa? Kita pakai aja yang laptop yang ada. Pakai aja gunanya apa ya? Office. Ya udah pakai yang murah, yang pasti bisa dipakai begitu. Ya. Jadi kita harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Pingin punya handphone yang mahal, ya, iPhone seri berapa? Seri 15 ya sekarang. Wih, udah naik ya. Baru kemarin naik ya. Seri 16. Saya seri 15 saya belum punya. Seri 16 udah naik. Ya, elektronik itu cepat berubahnya. Kalau kita terfokus dipengaruhi oleh keadaan, ya kagak habis-habisnya. Bisa dompet tipis, bisa di depan udah ada debt collector, wajahnya kayak saya begini. Oh saya nggak bukan debt collector, jangan takut. Jadi belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Keadaan apapun, keadaan enak, tidak enak, harus belajar mencukupkan diri. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal, dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Kalau seandainya Bapak Ibu Saudara dalam kekurangan, jangan nutup-nutupi diri. Malu lagi. Tetangga kita, jemaat kita lagi baru punya mobil, baru lagi mobil listrik lagi Pak.
Kita mobil aja karburator, Pak. Ini kisah jemaat saya bukan. Saya kan bukan jemaat sini. Aduh bukan. Maaf bukan. Ya. Kisah jemaat saya di Ayon. Begitu. Malu lagi. Katanya diberkati sama Tuhan. Biarlah kita maksa. Udah ada kredit tuh. DP 0%. Ya ampun deh. DP 0%. Ya. Jangan jadi suatu rahasia. Gitu. Udah, nanti papa beli mobil listrik. Bener-bener dia beli mobil listrik. Tulisannya PLN. Dia pinjem temennya mobil ke PLN. Lu gue pinjem lah, biar bini gue seneng. PLN, ini dia mobil listrik. Iya mobil listrik ya, PLN, ada tulisan PLN. 1, 2, 3, sukacita. Ya, jadi kalau emang kekurangan, udah kita mau apa lagi? Bukan berarti kita tidak diberkati. Gereja itu bukan untuk menghakimi. Gereja itu bengkel. Mau kekurangan, mau kelimpahan, ya itu kita terima. Dan mau latar belakang kayak gimana, kita terima. Haleluya, supaya kita tetap bertumbuh dengan kekuatan Tuhan. Dia bukan kelas level gua. Ini tas gue mahal, 1M. Nggak gitu-gitu amat lagi. Ya. Semuanya itu kita harus berkata. Kita baca bareng-bareng ayat 13. Segala perkara, ayo baca dong. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biasa kalau ditepuk tangan udah selesai kok. Nah masih lanjut. Masih ada beberapa slide banyak. Kita pulang jam 4 sore. Nanti saya sediain nasi campur. Iya, nasi campur di kota. Tapi BM bayar masing-masing. Next ya. Kemudian kita investasikan dalam keluarga itu jangan alergi bicara soal uang. Kalau kurang ya kurang. Kalau emangnya bisa buat mobil yang di tap gitu, gak apa-apa. Ya, harus punya goalnya apa, tujuan hidupnya apa. Ya, perhatikan tujuan hidup kita. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, kuciptakan untuk kemuliaanku yang kubentuk dan juga kujadikan. 1 Korintus 8 ayat 20 kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan tubuh kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Katakan amin. Katakan aku harus memuliakan Tuhan. Tujuan hidupku untuk memuliakan Tuhan. Nah ini kuncinya, goalnya. Kalau sampai kita memuliakan untuk diri sendiri gak habis-habisnya. Mau gaji 10 juta, mau gaji 20 juta, mau habis gaji 100 juta, bahkan 1 miliar. Gak selesai-selesai. Gak pernah puas. Orang gaji udah 2M-an kok masih oplosan kok. Ini gak nyinggung. Saya pikir juga kalau mau 2M juga kita beli kerupuk berapa kontainer gitu kan. Lanjut ya. Ada penting ya. Nah kemudian Tuhan mau hati kita jangan melekat dengan harta. Harta apa? Tadi lagunya gimana? Harta ya. Harta yang paling berharga adalah Engkau Tuhan. Hampir mirip dengan lagu ini ya. Harta yang paling berharga. Bukan itu. Itu lagu orang seberang ya. Fokus. Kembali ke laptop. Bukan laptop Pak Tep. Ya oke lah, oke. Matius 6 ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Katakan itu bukan saya. Mantap. Yang dengar itu bukan saya, hanya berapa orang. Nah, kita baca Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala
ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ini sabda Tuhan Yesus, bukan sabda si Geret. Ya, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Ini harus diperhatikan. Ini maunya Tuhan. Bukan maunya gereja. Ini maunya Tuhan Yesus. Biarlah hati kita melekat dengan Tuhan. Amin. Hati kita berkenan di mata Tuhan. Lanjut. Kita perhatikan. Hidup ini perjalanan. Katakan hidup ini perjalanan. Bukan lagu ya. Perjalanan ini bukan. Ya, hidup ini adalah perjalanan. Kita belajar dari keluarga Abraham. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Kemudian dia jalan terus karena dia tidak tahu kemana dia akan jalan. Dia harus persiapkan segala sesuatunya. Harta bendanya semua. Ya, termasuk urusan keponakannya juga si Lot. Langsung berjalan. Tapi biasanya Tuhan ya, membuat supaya kita tidak sombong. Tuhan mau memberkati apa yang Tuhan berkati. Kadang-kadang, ini bawaan warisan bokap gua, ini warisan bokap dari nyokap gua. Nggak bisa, jangan gitu. Ya. Kalau kita bersikap langsung dibilang, habis ludes, habis ludes, akan diberkati. Sehingga tidak ada alasan buat saya, buat kita untuk tidak ada alasan buat kita untuk sombong. Saya diminta sama bapak saya, kamu harus lanjutin usaha ekspedisi ini. Tahun 1993. Dia tahu anaknya laki-laki satu-satunya mau jadi pendeta. Ya, sebentar lagi lulus dari alumni SMA 68 Salemba. Saya alumni SMA 68. Di situ ketua seksi rohani. Terus lanjut, kemudian siapa lagi Pak Geret yang lanjutin? Iya, ya udah. Saya ambil PC, ITB, UI. Saya cari yang kecil, ya Purwokerto. Unsut, saya nggak tahu unsut di mana. Diterima, dulu kan pakai pos kota kan. Wah, diterima negeri. Ya ampun di Purwokerto, unsut di mana ya? Saya tanya teknos, Pak unsut di mana? Loh, nggak tahu dia ini unsut. Saya tahunya tuh rebutan kursinya sedikit, akhirnya saya dapat sana. Akhirnya udah tunjuk sana, saya jalanin. Ya, jadi berubah. Saya pikir ya jadi pengusaha pun bisa jadi hamba Tuhan, betul ya? Setuju lah. Ya, sampai sekarang saya sudah 32 tahun ngurusin usaha ekspedisi itu. Dan sekarang yang lanjutin anak saya jadi komisarisnya. Wah, uangnya banyak dong. Enggak tuh. Iya betul. Orangnya saya tulus-tulus aja. Enggak mau cari resiko gede-gede amat gitu loh. Ya, saya di atas kapal, ya ampun deh. Bongkaran dari Batam ke Jakarta, selundupan sana, ada Harley, ada apa segala macam. Saya pakaian Brotherland, tahu? Tanah Abang, Brotherland. Pakaian Brotherland, kirim ke Batam, kirim ke Singapura, dicap, merek Singapura, balik lagi Jakarta. Padahal Brotherland. Hebat nih Brotherland nih. Ya, Brotherland. Ya. Terus singkat cerita ya sudah saya jalanin perjalanan. Ya, tetap bapak ibu saya bilang, Geret jangan lupa rajin ke gereja. Oh ternyata ada pesan khusus tuh. Ternyata di gereja saya itu GUP, Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia di Purwokerto, Jalan Aden Yaksa. Lengkap banget. Saya nemu jodoh. Sesama guru sekolah minggu. Ampun deh, tambang kayak gini guru sekolah minggu. Iya betul. Betul. Benar, panggil saya Kak Geret. Sampai di Tampak Siring pun dipanggil, Kak Geret. Anak saya, teman saya, lu enak ya, wajah udah tua, wajah preman. Kok bisa panggil Kak Geret? Itulah kelebihannya jadi guru sekolah minggu. Panggil Kak Geret. Testimoni, tapi bersyukur pada saat saya udah jadi pendeta ditelepon. Anak sekolah minggu, Kak Geret, ini ada kesaksian nih, testimoni. Dan dia bilang katanya, aku mau pengen jadi Kak Geret. Waktu itu saya sudah aktif tahun 2009 diaktif di BPD Pak, di PI. Sampai di sana buka dasi, duduk di lantai. Halo anak-anak, shalom. Makanya setia, tetap setia. Apapun pelayanan tetap setia. Begitu, halo shalom. Sampai-sampai ada anak yang super aktif. Wah,
Langsung Kak Gerard gitu loh. Buset deh, momplak ke gua. Untung bukan seumur itu, masih muda, masih 40-an, masih kuat tulang gua. Jadi hidup ini perjalanan, apapun yang kita lewati, kita jalani dengan setia. Katakan setia. Iya, setia sama Tuhan dan istri dong. Cie. Nah, Abraham selalu jalin hubungannya dengan Tuhan dengan membangun mesbah di Sikem dan Betel. Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Jangan lupa dalam suatu keluarga itu investasikan waktu membangun mesbah keluarga. Sekarang evaluasi, bagaimana keluargamu? Kapan kau berdoa bareng-bareng? Jangan banyak saatnya susah saja. Sampai sekarang saya masih doa bareng. Tapi apalagi waktu lagi susah. Emang kalau lagi susah, benar-benar gandengan tangan. Tahun 98, Tuhan mau disita nih rumah Kelapa Gading, Tuhan. Bunganya gede, Tuhan. Udah nangis air mata sama air hidung keluar semuanya. Ya, sampai hanya bisa, kasih nih, ini air hidung. Itulah perjalanan. Dan suatu perjalanan itu tidak langsung mulus. Abraham pun mengalami masa kelaparan yang sangat hebat kelaparannya. Ya itu, ada prosesnya. Kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudara sedang melewati proses, jangan takut dan gentar, jangan malu. Itu prosesnya Tuhan. Haleluya. Kalau seandainya dari sini, di antara sini ada yang dari karyawan PT Stritex yang di PHK, jangan malu. Gue udah jabatan, sedikit lagi direktur. Gue di PHK, udah bener, kuat, katakan kuat. Pak Pendeta gak pernah ngalamin sih ya, ini saya. Yaudah, kita dukung doa. Kok dukung doa, dukung dana dong. Doa. Tugas pendeta dukung doa. Ya tugas bang, ya itu dana. Apalagi kembali sini kan UMKM-nya hebat. Haleluya, lanjut ya. Sampai di mana tadi? Sehingga akhirnya Abraham sangat kaya, banyak ternak, banyak perak, banyak emasnya. Wih, senang aku dengar begitu. Jangan senang dulu, prosesnya sebelumnya harus ikuti. Ya. Lanjut. Kemudian semikian juga, jam berapa? Sekarang sini nggak ada jam. Wih, udah mau habis. Buset deh. Udah habis ya? Hah? Ya, time's up. Gua sit up aja. 10 menit. Lanjut. Ya, nih foto aja kalau nggak ini. Ya. Foto, jangan foto saya, sini aja bahannya. Masih banyak. Ya, saya nggak bawa kamera, ada handphone loh, alasan aja. Sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, yaitu satu pertama, dia minta berkat sama orang tua. Opa, oma, halo, hai, katakan, opa, oma, hai. Banyak juga opa, oma sini ya. Kedua tanganmu itu berkuasa untuk memberkati. Oke, lanjut. Kemudian hubungan dengan Tuhan, pemulihan hubungan. Kemudian berubah karakter. Tekun bekerja, ya ada perubahannya di foto aja terus ya. Kemudian pemulihan hubungan orang-orang yang tidak sekandung, kayak kereta bisa ya. Semua orang punya talenta, ya baik 1, 2 atau 5 yang Tuhan berikan. Jangan gue nggak bisa apa-apa, jangan gitu. Ya sekalipun kau punya satu talenta, nilai satu talenta itu 34 kg emas, sesuai sumber Antam 24 karat per tanggal 22. 1.764. Jadi satu talenta itu nilainya berapa? 59 triliun, bukan. 59 miliar 976 ribu. Ada seorang Salomo yang terkenal hikmatnya banyak. Dan Ratu Sheba mau minta hikmat. Tapi tentunya dia tidak bawa tangan kosong. Dia bawa 4.000 kilogram emas untuk dapatkan hikmat. Berarti hikmat itu penting banget. Penting banget. 4.000 kilogram emas kalau diproyeksikan ke gram. Dan proyeksikan nilai rupiah 68 triliun. Jadi otak kita ini itu punya kuasa. Ada cerita. Nanti cepat 1 menit. Cerita. Ada basar. Otak-otak. Bukan otak makanan, otak manusia. Di situ ada otak dari Amerika. Ya, $10.000. Di sini ada otak Jepang. $9.
Kok aduh, 90, tadi 10 ribu dolar, ini 9 ribu dolar. Kemudian otak Cina dijual 8 ribu dolar. Kemudian otak orang Eropa dijual 9 ribu dolar. Masuk ke otak Indonesia. 100 ribu dolar. Wih, kenapa kok mahal ya? Ternyata otak manusia tidak pernah digunakan. Jarang digunakan maksudnya. Enggak di sini, ini kan rumus ini yang paling baik-baik sini semua. Lanjut ya. Maaf ya kalau, mohon maaf lah kalau ada kata-kata yang salah saya. Nah, investasikan keuangan, manage your finance, ini penting. 1, cari tahu kapasitasmu, temukan talentamu, kelola dengan baik. Ini foto nih penting nih. Ya, di-upgrade. Jangan takut gagal, perbanyak income aktif dan pasif. Hasilnya jangan langsung dinikmati, ya. Biar dikelola. Kemudian maksimum pinjaman eksternal 40% dan pinjaman itu hanya untuk cash flow-nya hidup, ya. Jangan mandek gitu loh. Ya, terus kemudian sisihkan 5%, tabung gunting ATM card, ya. Nabung di jemaat atau pengerja yang ada banknya ini, ya. Kemudian lanjutkan, inventarisasi, sortir semua biaya hidupmu selama 30 hari. Sesuai dengan tingkat prioritasnya. Ya, jangan harus kita kendalikan emosi. Kendalikan keinginan kita. Jangan lupa, ini persepuluhan. Ya, jangan lupa persepuluhan, persembahan khusus dan persembahan lain. Ya, sediakan dana darurat, penting. Alokasi dana asuransi, belajarlah investasi. Hati-hati jangan mudah terbujuk tawaran yang menggiurkan. Seperti investasi bodong yang di Australia, ya. Teman saya habis 8M. Dia jual, bukan teman ya, namanya pekerja juga. Dia jual itu namanya showroom. Ajak saya, ayo pagi, ayo kapan lagi nih lihat tuh ada hasilnya. Tahu udah mau dekat lebaran, habis lu, aduh Tuhan tolong bikin kuat. Bahkan di Bandung pun kena 30 miliar. Lanjut, ini contoh ilustrasinya. Keuangan TK, bukan taman kanak-kanak, tidak kawin. Ya, tidak kawin, nolnya apa? Mulai dari nol. Ya, anaknya belum tidak kawin. Terus THP apa? Take home pay. Ya, keren juga nih. UMR Jakarta, anggaplah 5.397. Foto aja deh, ya foto. Nah, kalau emang gajinya 5 juta, janganlah cari kos-kosan 2 juta. Aduh, kacau juga ini. Kalau gaji 3 juta jangan cari 1 juta. Disesuaikan dengan apa penghasilanmu. Token PLN anggaplah 200.000 10 hari 20.000 kan sendiri gitu. Ya, kalau emang gaji baru-baru ini jangan cari yang AC lah, pakai kipas angin aja. Ya, kipas angin. Lanjut. Nah, kemudian kepersepuluhan harus wajib 500.000. Dana tabungan 250.000. Ya, kemudian BPJS 35.000 kelas 3 aja. Ya, alat mandi 50.000 masih boros. Ya, yang penting kan ada sabun. Transport ke gereja persembahan 120.000. Kok segitu Pak Pendeta? Ini asumsi. Oh kalau itu nanti saya 120.000. Janganlah ini kan untuk 0. Kalau ini kan gede-gede semua gajinya. Ya, haleluya. Lanjut ya, dana darurat jumlah biaya selama 36. Jadi ada 9 juta nanti itu tabung 250.000. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Kantor itu apa lanjut atau tidak, betul ya? Sewaktu-waktu mungkin PHK, kita udah siap standby. Jangan kayak bakaran jenggot gitu. Biar jenggot itu hanya ada di kambing. Jumlah biaya pengeluarannya 5.280.000. Kok ada lebih ya? 107.000. Iya. Gitu. Masih ada pengeluaran. Ya, disesuaikan ya. Nah, tomorrow is today. Upgrade your capacity investment. DBS milik Singapura karena AI, Bank DBS, India PHK 4.000 karyawan. Diganti dengan 1.000 karyawan yang baru. Nah, zamannya yang akan datang atau sekarang, tomorrow is today. AI related, dia cari AI related job. Jadi ada hubungan kerja yang hubungannya dengan AI. Kita jangan musuhan dengan AI. Ya, kita harus kembangkan, upgrade. Ya contohnya yang dicari itu AI development and maintenance. Jadi pemeliharaan. Kemudian ada AI engineering profesional. Udah lanjut aja, foto aja di foto deh. Foto. Ya. Investasi keuangan. Bahkan kalau orang yang lagi susah. Alkitab pun membahas akan mendapatkan berkat yang berlimpah. Caranya ada 4 hal. 1,
Berserulah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kedua, lewati fase ujian. Kemudian 3, pertajam pendengaran kita roh Allah. Kemudian sunat hati, buang untuk keluar dari semua yang najis, yang cemar, pornografi, segala macam di mata Tuhan. Dari semua yang kita pelajari, investasikan dengan dalam keluarga dengan berbuat baik, kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Ya, janji Allah terjadi dalam keluarga kita. Ini, perhatikan, kita baca 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, dengar suara Tuhan, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, anak cucumu tidak akan minta-minta roti. Hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu semua lembu, sapimu, kandungmu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, bisnismu, karirmu, profesimu, dan tempat ordenanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada saat engkau keluar. Berbahagialah mereka yang dengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Masih ada 1 menit. Phone a friend? Mari kita akan phone a friend, pemusik maju ke depan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdiri yuk. Terkesi, jadi bengong kok selesai. Katanya jam 4, enggak lagi. Enggak ada nasi campurnya. Kita nyanyi terhubung. Ya, semuanya itu biarlah tertanam dalam hati kita, berakar ya. Jangan sampai kita ada masalah soal keuangan, investasi harus kuat, ya benar-benar. Dan keluarga kita harus on fire. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu Saudara keluarga di sini ada yang bermasalah, berdoa. Hubungan antara anak dan bapak ada masalah, berdoa. Berikan waktu yang terbaik, kesempatan yang terbaik untuk berbicara. Semuanya keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu, curahkan kasih Tuhan, curahkan anugerah-Mu pada anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, lebih mengenal pribadi-Mu. Angkat kedua tanganmu. Ku terhubung denganmu. Amin, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak Ibu Saudara yang suami istri gandengan tangannya dan tanganmu diangkat. Pegang istrinya, pegang suamimu. Tuhan, inilah anak-anak-Mu atas inisiatif dari Tuhan. Mereka berkeluarga. Bapa di surga, aku berdoa buat keluarga ini. Tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Panah-panah api dari si jahat dengan tipu muslihatnya, kami patahkan dengan iman kami, perisai kami.
Dalam nama Tuhan Yesus, oleh pedang firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan ini, ikuti doa saya. Aku adalah milik Yesus, keturunan Abraham, dan berhak terima janji Tuhan. Digenapi firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 29. Aku adalah milik Yesus. Janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Aku tidak turun, tapi naik. Diberkatilah buah kandunganku. Anak cucuku tidak akan meminta-minta roti, tapi anak cucuku diberkati dan menjadi berkat. Diberkatilah buah bakulku, usahaku, bisnisku, karirku, profesiku, karyawan diberkati. Dan Tuhan buat apa saja yang kulakukan berhasil dan beruntung. Aku tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Ada inspirasi dari Tuhan diberikan padaku. Ada promosi yang Tuhan berikan padaku. Janji Tuhan terjadi dalam hidupku. Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit dalam hidupku. Banyak orang akan melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupku. Aku tidak kena malapetaka. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu. Perbendaharaan sorgawi, katakan, dicurahkan kepadaku, disediakan padaku. Aku ambil. Take it, take it, take it, take it. Dalam nama Yesus. Terjadi. Terjadi. Ada breakthrough terjadi. Terobosan. Dalam nama Yesus. Take it. Ambil. Ambil berkat Tuhan. Promosi dari Tuhan, ambil. Omsetmu akan naik, tidak turun, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Berkat Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub kami terima. Sebab kami adalah keturunan Abraham. Kami adalah keturunan Abraham, umat rajani. Dalam nama Yesus. Kami akan dijadikan bendahara-bendahara akhir zaman. Bendahara-bendahara akhir zaman. Terjadi. Tagihan yang mandek cepat kembali. Dalam nama Yesus. Terjadi. Terjadi. Apa yang pernah ditipu orang, di dalam nama Tuhan Yesus kembali berlari-lari lipat.